Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat bertemu kembali dalam kajian fikih salat yang pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pakaian, dalam hal ini tentang isbal. Bagaimana ketentuan isbal ini, maka akan kita kaji berikut dengan apakah Nabi membolehkannya atau Nabi sendiri melakukannya atau ada sahabat yang melakukan isbal, juga tabi'in, dan bagaimana pendapat ulama tentang ini. Ini yang akan kita fokuskan pada subuh kali ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Dan penjelasan kita ini kita awali dari pendapat yang umum di kalangan para ulama, pro dan kontra. Apakah benar-benar haram isbal itu, ataukah haramnya itu berillat ada sebab? Maka ada dua pendapat besar. Satu mengatakan haram mutlak, satu lagi mengatakan haramnya itu karena ada sebab. Dan itu berdasarkan hadis-hadis. Ada yang hadisnya mutlak, ada hadisnya itu muqayyad. Muqayyad itu dilihat diikat dengan sebab. Nah, kalau kita lihat pendapat jumhur ulama, dalam pendapat ulama mazhab, 4 mazhab itu, bahwa isbal itu bukanlah sesuatu yang haram. Nah, ini penting untuk kita pahami, karena biasanya pengkajian kita tentang fikih 4 mazhab itulah pendapat yang mu'tamad, yang dapat diterima, yang diakui dalam pemahaman agama ini. Maka keempat mazhab itu tidak mengharamkan isbal. Lalu bagaimana sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang isbal itu? Karena memang ada sebahagian ulama mengharamkannya secara mutlak, tapi mayoritas ulama mengatakan ada sebab pengharamannya itu. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang isbal itu, yang menjadi dasar bagi ulama yang cenderung mengharamkan isbal secara mutlak, itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari, dan memang sepintas agak mengkhawatirkan. Jadi sangat takut kita mendengarnya. Kenapa? Karena kata Nabi, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang berada di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka. Dalam arti pengertian, orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki tempatnya neraka. Sepintas hadis ini amat sangat menakutkan. Oleh karena itu, yang memahami hadis ini secara mutlak khawatir sekali untuk menggunakannya di bawah mata kaki, karena melihat hadis itu secara mutlak. Nah, itu sebabnya kenapa pengamalan dan ada pemahaman ini tak bisa ditawar-tawar. Sudah jelas begitu sebahagian memahaminya. Dan bukan hanya hadis itu yang dijadikan dasar. Ada hadis umpamanya dalam Sahih Muslim, kata Nabi, diriwayatkan dari Abu Dzar, kata Nabi, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim." Ada 3 orang yang Allah
pada hari kiamat tidak ajak berbicara, tidak diajaknya berbicara, dan juga Allah tidak memperhatikannya, wala yuzakkihim, dan tidak pula mensucikannya, membersihkannya, walahum azabun alim, bahkan mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Lalu disampaikan oleh Rasulullah sampai 3 kali, diulang sampai 3 kali. Apa kata Abu Zar setelah Nabi mengucapkannya sampai 3 kali? Kata Abu Zar, khabu wa khasiru, celakalah mereka ini ya Rasulullah, dan amat merugilah mereka ini ya Rasulullah. Lalu dia tanya, man hum ya Rasulullah, siapa orang yang engkau maksud? Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dapat azab yang pedih itu. Lalu Rasulullah menjawab, yang pertama, kata Nabi, memang tak disebut yang pertama, tapi Nabi menyebutkan ada 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara itu dan mendapat azab yang pedih itu. Yang pertamanya al-musbil, orang yang isbal, orang yang menggunakan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kedua, wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga, wal munfiq sil'atahu bil halafil kadhib, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Salah satu dari 3 itu al-musbil. Nah, ini hadisnya secara mutlak dipahami, maka akan mengkhawatirkan sekali dan amat sangat takut sekali orang-orang yang ketika dia baca hadis ini apa adanya, dia tak mau, dan dia agak cenderung menilai jika ada orang menggunakan pakaiannya di bawah mata kaki, khususnya lagi ini untuk bapak-bapak. Nah, dia nilai ini calon penghuni neraka ini, karena fafinnar. Nah, lalu bagaimana sebenarnya pemahaman ini bisa berbeda? Ada sebab yang dipahami oleh para ulama tentang haramnya isbal itu. Kenapa? Karena ada hadis yang membatasinya. Jadi hadis-hadis pengharaman itu sifatnya umum. Oleh karenanya banyak hadis yang mentakhsis, membatasi keumumannya. Jadi ada istilah hamlul mutlaq ilal muqayyad. Kalau ada hadis-hadis itu yang umum, dia harus dibatasi. Ada enggak hadis yang khusus menjelaskan tentang maksud itu? Maka di antara hadis-hadis yang mentakhsis itu adalah hadis yang mengatakan bahwa sebab pengharamannya itu ada illat kesombongan. Di antara hadisnya dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak memperhatikan orang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Khuyala, karena sombong itulah sebabnya haram itu. Jadi penyebab haram itu bukan kainnya, penyebab haram itu sombongnya. Siapapun yang pakai kain baik di bawah mata kaki maupun di atas mata kaki, kalau sombong, disitulah letak pengharamannya. Bukan hanya hadis ini yang mentakhsisnya, terdapat hadis-hadis yang lain seperti diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, dia katakan dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, kata Nabi, man jarra thawbahu khuyala, langsung Nabi menyebutkan sebabnya. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar mendengar hadis Nabi ini, mendengar sabda Nabi ini, berkomentar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, inna ahada syaqi izari yastarhi. Ya Rasulullah, sesungguhnya dari salah satu sisi kainku ini memanjang ke bawah, illa an ata'ahada dzalika minhu, kecuali bila aku menariknya ke atas. Lalu Nabi pun mengatakan, lasta mimman yasna'uhu khuyala, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Abu Bakar salah satu kainnya menjulur hingga ke bawah mata kaki. Dia khawatir karena Nabi pernah mengatakan nanti tak dilihat oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Berarti ada dua
Kelompok orang di zaman Rasulullah, satu kelompok orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki dengan sombong, satu lagi menggunakannya tidak dengan sombong. Karena kalau kita lihat teksnya, mimman, ini ada kata min. Ini kalau orang mengerti bahasa Arab, minnya min apa? Min litab'in. Nah, min litab'in itu apa fungsinya? Untuk menunjukkan bahwa ada kelompok orang yang lain yang mereka itu memang sombong. Nah, jadi ada dua golongan manusia. Yang pertama golongan yang melakukannya karena sombong, dan ada satu lagi golongan yang tidak melakukannya karena sombong. Maka huruf min itu harus dipahami sebagai menunjukkan ada kelompok orang. Dan Abu Bakar termasuk golongan orang-orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki tidak dengan cara kesombongan. Berarti boleh, ada kelompoknya. Engkau tidak termasuk orang yang, berarti ada orang-orang yang termasuk. Jadi min, jadi lihat kata min itu bisa dipahami bahwa sesungguhnya ada orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki tetapi tidak dengan kesombongannya. Maka Nabi mengatakan engkau tak termasuk yang tidak dilihat oleh Allah itu. Jadi ini sebabnya. Kemudian ada lagi hadis yang jelas menyebutkan sebab kesombongan itu. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batran. Allah tidak memperhatikan pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Itu riwayat yang lebih kurang sama. Ada istilahnya khuyala, sombong juga. Ada istilahnya batron, sombong juga. Intinya sebab pelarangan menjulurkan kain itu jika dilakukan dengan sombong. Mengapa dikaitkan dengan sombong? Mungkin itu pertanyaan. Karena ini budaya orang-orang Romawi saat itu, orang Persia, kaisar-kaisar itu, raja-raja di saat itu, kalau mereka menggunakan pakaian, pakai jubah kebesaran itu sampai memejak-mejak, sampai melebar ke tanah untuk menunjukkan kebesaran. Ini kami, ini penguasa, pakaiannya besar. Nabi tak suka dengan itu. Nah, oleh karena itu, siapa yang melakukannya itu seperti orang-orang yang sombong itu, maka Allah tak akan melihatnya. Tapi ada yang menggunakannya di bawah mata kaki, tapi tidak dengan kesombongan. Nabi katakan, wahai Abu Bakar, engkau tak termasuk kelompok yang sombong itu. Di sini letak pengharamannya. Kita bisa lihat lagi misalnya dalam hadis riwayat Bukhari juga. Muslim bin Yunaq, dia bercerita kepada tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, bahwa suatu ketika Ibnu Umar melihat seseorang, ada seseorang yang dilihat Ibnu Umar menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada orang ini. Dia tanyakan tentang dari keturunan mana. Lalu dia katakan, saya ini nasab saya dari Bani Lais. Dan Ibnu Umar sudah mengetahuinya. Kemudian dia mengatakan, nah ini Ibnu Umar yang mengatakan, melihat dia pakai pakaian di bawah mata kaki, menjulur ke bawah. Apa kata Ibnu Umar? Man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-makhilah fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan kainnya yang dimaksudkan untuk kesombongan, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. Jadi ada hadis yang mengikatnya. Cuma kalau hadis tadi dipahami tanpa hadis yang lain, nah itu sebabnya orang sangat bersemangat untuk menyalahkan yang menggunakan di bawah mata kaki itu. Sebetulnya yang mengamalkan mengangkatnya di atas mata kaki bagus, tapi yang tak bagusnya menganggap orang yang di bawah mata kaki itu penghuni neraka. Di situ masalahnya. Karena siapa yang tahu dia sombong atau tidak? Masalah sombong itu masalah hati, bukan masalah celana. Cuma budaya dulu begitu. Nah sekarang apakah budaya kita dengan pakai kain sarung, dengan pakai celana di bawah mata kaki, adakah kesombongan di hati kita?
Hanya kita dan Allah yang tahu. Andaikan tak dengan kesombongan, masuk dalam pemahaman ketika Nabi menyebutkan engkau melakukannya tidak dengan kesombongan. Nah, itu penjelasan tentang hadis ini. Mungkin menjadi pertanyaan. Nah, kalau bolehlah isbal itu, apakah Nabi itu pernah menggunakan pakaiannya di bawah mata kaki? Pernahkah Nabi itu isbal? Apakah Nabi itu musbil? Musbil artinya orang yang isbal. Pernahkah Nabi melakukan itu? Maka ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, terjadilah gerhana matahari, khasafatis syams wa nahnu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama yajurru thawbahu. Rasulullah bersama kami ketika itu, lalu Rasulullah berdiri. Saat dia berdiri itu dalam keadaan menjulurkan kainnya, dalam keadaan isbal, dan dengan terburu-buru hingga sampai ke masjid. Lalu orang-orang berkumpul, lalu Nabi salat 2 rakaat. Tetapi yang dilihat dari riwayat Bukhari ini bahwa Nabi menjulurkan pakaiannya. Apa maknanya? Andaikan itu benar-benar mutlak haram, maka Nabi akan sangat hati-hati. Akan sangat hati-hati, dan dia tidak akan mau, walaupun tergesa-gesa bagaimanapun, yang namanya ini haram tak akan dilakukan oleh Nabi, karena Nabi itu terpelihara. Tapi Nabi dalam riwayat ini disebutkan dia menjulurkan kainnya. Itu satu. Apakah ada riwayat yang lain? Mungkin ada orang yang masih, itu kan maksudnya karena terburu-buru. Gimana kalau dia tak terburu-buru? Ada tak riwayat lain yang menjelaskan Nabi juga pernah memakai pakaiannya itu melewati kedua mata kakinya? Hadis dalam Sunan Abi Daud, aku pernah bertemu Rasulullah, kata Jabir, saya pernah bertemu Rasulullah, dia memakai pakaiannya dan pakaiannya itu sampai melewati kedua mata kakinya. Wa qad waqa'a hadbuha ala qadamaihi. Ini riwayat kedua. Itu kan baru 2, ada enggak riwayat yang lain? Masih bisa dilihat dalam riwayat yang lain. Ini hadisnya diriwayatkan dari Imran bin Husain. Ia mengatakan Rasulullah pernah salam pada rakaat ketiga dalam salat asar, lalu beliau berdiri dan masuk ke kamar. Maka berdirilah salah seorang laki-laki yang ketika itu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah salat kita diringkas? Ini Nabi salat asar tapi 3 rakaat. Kok jadi 3 rakaat? Biasa 4 rakaat. Lalu Nabi pun keluar dan Nabi menyeret kain sarungnya. Menyeret kain sarungnya berarti melebar sampai ke bawah. Ini riwayat. Andaikan Nabi, apakah tak peduli Nabi dengan pakaiannya? Menunjukkan Nabi pun pernah isbal, yang seharusnya ketika kita memahami hadis-hadis isbal ini tidak mencukupkan dengan 1, 2, 3 hadis saja. Lihat secara keseluruhan. Itulah makanya ulama menyebutkan al-jam'u bainal ahadis, mengumpulkan beberapa hadis yang satu tema, baru dirincikan, ada sebabnya, ada hubungannya, baru dapat kesimpulan. Nah, itu makanya perlu dikaji secara menyeluruh. Mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan isbal kalau memang itu haram. Kalau haram mutlak, tak boleh sama penduduk neraka, mustahil Nabi melakukan isbal itu. Nah, meskipun hanya beberapa kali itu di dalam riwayat, maka tak mungkin Nabi akan melakukannya. Andaikan isbal itu memang haram secara mutlak, seperti mencuri, maka 1 kali pun tentu Rasulullah tidak akan pernah melakukannya. Karena Nabi ini maksum, terpelihara dari dosa. Dan isbal yang dilakukan Rasulullah itu menunjukkan bahwa larangan isbal itu tidak mutlak, tetapi dia muqayyad. Muqayyad itu diikat kondisi tertentu. Oleh sebab apa? Oleh karena
khuyala, oleh karena botron, oleh karena makhilah, oleh karena kesombongan. Itulah sebab pengharamannya. Lalu apakah Nabi saat dia menggunakan pakaiannya di bawah mata kaki itu sombongkah Nabi? Tidak, karena Nabi mengatakan Abu Bakar yang dia bolehkan itu tidak dengan sombong. Nabi pun pernah melakukannya. Berarti andai tidak ada kesombongan di situ, maka selamatlah dia dari pengharaman. Mungkin ada yang masih bertanya, itu Nabi, apakah sahabat juga mendengar hadis-hadis itu sehingga semua sahabat itu tak ada satupun yang isbal? Ada riwayat tentang sahabat Nabi bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanjat sebuah pohon. Ada pohon, sebatang pohon. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud ayyas'ada syajaratan, untuk memanjat pohon. Fayatiyahu bi syai'in minha, lalu dia datang untuk melakukan itu. Fanazara ashabuhu, lalu sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud melihat ila humusyati saqaihi, melihat ke betis, karena dia manjat tentu tersingkap betisnya. Ketika dilihat betis Abdullah bin Mas'ud, maka fadhahiku, tertawalah sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa sebab dia tertawa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu kurus dan betisnya kecil, terlihat kecil, lalu sahabat-sahabat tertawa. Fadhahiku minha. Tapi ketika Nabi melihat sahabat yang lain itu tertawa, Nabi menegur. Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yudhikukum, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Mengapa kalian tertawa? Apakah kalian melihat kaki Ibnu Mas'ud yang kecil itu, melihat betisnya yang kecil itu, lalu kalian tertawa? Lalu Nabi pun mengatakan, la rijlu abdillahi fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh sebelah kaki Abdullah bin Mas'ud dalam timbangan Allah di akhirat lebih berat dari bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud yang kalian tertawakan, sebelah kakinya saja timbangan kebaikannya lebih berat dari gunung Uhud. Dibanggakan Ibnu Mas'ud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Berarti di sini Rasulullah melarang sahabat menghina, mengejek, itu satu. Tapi ada hubungannya dengan isbal. Suatu ketika ada riwayat juga menyebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'ud itu menjulurkan yusbilu. Ada katanya yusbilu. Yusbilu itu isbal. Dia pakai pakaian di bawah mata kaki. Siapa ini? Ibnu Mas'ud. Lalu ditanyakan kepadanya, kenapa pakai begini? Lalu dikatakan pula, apa kata Ibnu Mas'ud? Inni rajulun hamisyus saqaini, aku adalah seorang yang memiliki dua betis yang kecil. Malu dia karena ditertawakan sahabat itu. Sejak itu dia pakai di bawah mata kaki. Apakah sebab dia pakai pakaian di bawah mata kaki itu karena sombong? Kalau kita lihat hubungan hadis ini, mungkin karena dia tak mau menjadi dosa bagi sahabatnya yang lain, maka dia julurkan di bawahnya. Atau kalau kita mau lihat, mungkin ada orang yang kakinya sakit, lalu kalau dilihat malu dia, atau luka atau bagaimana, lalu dia, apakah dia dinilai sebagai kesombongan? Apakah gara-gara itu dia masuk neraka? Ini ada sahabat yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Jadi ini sebab ulama-ulama yang membolehkan, khususnya lagi ulama 4 mazhab mengatakan tidak haram, karena mereka memahami ada sebab pengharamannya. Tak hanya itu, ada lagi dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani diriwayatkan dari Abu Ishaq yang mengatakan dia melihat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Nabi, kemudian anaknya Abdullah bin Abbas. Bagaimana Abdullah bin Abbas? Pada hari Mina dia menggunakan kain yang mencapai isbal. Izarun fihi ba'dul isbal. Ini sahabat Nabi yang kata Nabi,
Kalau bertanya tentang Al-Quran, tanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Boleh ada sahabatnya. Andaikan itu benar-benar haram mutlak, maka Abdullah bin Abbas amat sangat hati-hati dengan pakaiannya. Tak hanya itu, kalau kita lihat lagi isbal yang dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan dari Maula Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas jika dia mau memakai sarungnya, beliau menjulurkan bagian depan sarungnya hingga ujung sarungnya menyentuh punggung kakinya, hatta taqa'a hasyatahu ala zahri qadamihi. Ini Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang dikenal pentakwil Al-Quran. Apakah sahabat sudah, Nabi sudah, bagaimana tabi'in? Jadi kan ada Nabi, sahabat, tabi'in. Nah, tabi'in bagaimana pula? Adakah mereka itu yang isbal? Maka kalau kita lihat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan dari Amr bin Muhajir, jubah-jubah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kita kenal. Umar bin Abdul Aziz ini sampai-sampai ada yang menyebutkan kalaulah boleh disebut Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Khulafaur Rasyidin kan ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalaulah boleh dimasukkan satu lagi, maka orang yang tepat itu adalah Umar bin Abdul Aziz, karena keadilannya, karena ilmunya dan lain sebagainya. Bagaimana pakaian Umar bin Abdul Aziz? Pakaiannya itu menjulur hingga antara mata kaki dan tali sandalnya, bainal ka'bi wasyirab. Ini dasar-dasar bahwa ada juga tabi'in itu yang isbal. Dari Mughirah, kana Ibrahim qamisuhu ala zahril qadam. Jubahnya Ibrahim An-Nakhai hingga punggung telapak kakinya. Ini tabi'in. Ada juga dalam Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Al-Ilal, Muhammad bin Zaid mengatakan, Ayyub memerintahkanku untuk memotong sebuah jubah untuknya. Lalu ia berkata, jadikan jubahku itu sepanjang hingga menyentuh punggung kakiku. Begitu penjelasan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada yang melakukan itu. Jadi semua riwayat tentang isbal-isbal ini pada umumnya itu karena diikat, sehingga diikat dengan hadis ada kesombongan, sehingga kesimpulannya bahwa isbal yang dilakukan dengan tidak sombong maka hal yang mubah. Dan dipraktekkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat, dipraktekkan oleh tabi'in, tentulah kesolehan mereka ini tak diragukan lagi. Jadi sebetulnya penjelasan ini untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa silahkan yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki bagus, karena ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Tetapi tidak berarti yang tidak menggunakannya di atas mata kaki itu dinilai sebagai sesuatu yang haram, karena keharamannya itu ada sebab. Kalau tidak dengan kesombongan, maka bahkan dipraktikkan oleh Nabi, sahabat dan tabi'in. Nah, kita lihat sampai kita kepada kesimpulan. Jadi ada istilah menurut para ulama yang membolehkan itu, dalil larangan isbal itu mutlak, sedangkan dalil global yang mutlak itu harus dibatasi oleh yang muqayyad, yang spesifik. Maka ada istilah hamlul mutlak ilal muqayyad. Dalil yang global mesti dibawa, dipahami kepada dalil yang mengikat atau mengkhususkannya. Nah, Abu Hanifah ini kita masuk ke ulama 4 mazhabnya. Imam Hanafi itu Abu Hanifah, dia memakai pakaiannya, mantelnya, dia menggunakannya itu menjulur sampai ke tanah. Ini Abu Hanifah. Lalu ada yang bertanya, bukankah itu dilarang? Bukankah isbal itu dilarang? Karena ada hadis-hadis yang memang melarang, ada hadis yang mengecam, dan sampai yang neraka tadi. Tapi apa kata Imam Abu Hanifah? Sesungguhnya larangan itu hanya untuk yang berlaku sombong. Sedangkan kita yang begini, kita katanya berarti banyak di antara sahabat-sahabat Abu Hanifah. Sedangkan kita yang menggunakan ini tidak termasuk golongan yang sombong itu.
Ini dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali itu dia mengatakan menjulurkan kain jika tidak dimaksudkan untuk sombong tak mengapa. Begitu penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah itu disebutkan dia tidak mengharamkannya, tidak pula menilainya sebagai perbuatan makruh, dan dia tidak mengingkarinya. Tapi kata dia, jika memakainya tidak dengan cara sombong, dia katakan karena ada sebab atau hajat kebutuhan, ya tak apa-apa. Atau tidak bermaksud sombong dan menghias dengan cara memanjangkan pakaian, maka itu tak mengapa. Begitu dalam kitab Syarhul Umdah juga. Jadi ulama-ulama, jumhur, kebanyakan ulama bahkan menyebut tak apa-apa. Nah, ini diantara hal-hal yang penting kita perhatikan. Bagaimana ulama memahami perselisihan. Ini kan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan haramnya itu karena sebab. Tapi kita paling tidak, ketika kita melihat sebab perbedaan ini, silahkanlah memilih salah satu, mau isbal mau tidak, asalkan tak sombong sajalah. Bagaimana ulama melihat masalah-masalah ikhtilaf ini? Ini masalah ikhtilaf ini harus disikapi dengan bijak. Kata Imam As-Suyuti, tidak boleh ada pengingkaran terhadap masalah yang masih diperselisihkan ulama. Ada ulama yang mengatakan haram, yang ini tak haram karena dia ada. Kan berselisih ulama tentang itu. Tak boleh diingkari salah satunya. Lalu pengingkaran itu bolehnya kapan? Saat bagaimana? Pengingkaran itu berlaku pada pendapat yang bertentangan dengan ijma', disepakati oleh seluruh ulama bahwa ini haram. Lalu ada yang mengatakan tidak, seluruh ulama mengatakan haram, dia sendiri tersendiri, bukan pula ulama yang dikenal dalam arti mujtahid. Tentu itu diingkari. Nah, sekarang dia bahkan ulama-ulamanya ulama-ulama besar, sekelas ulama-ulama mazhab ini, tentu kalau dia memang ada perselisihan tak boleh mengingkari pendapat itu. Kemudian yang lebih menyejukkan, Sufyan Ats-Tsauri. Ini pendapat yang agak, kalau kita sebut menyejukkan, supaya tak menyalah-nyalahkan. Jika engkau melihat orang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka jangan sekali-kali engkau mencegahnya. Saya umpamanya pakai pakaian isbal sampai ke bawah mata kaki. Saya lihat saudara saya pakai di atas mata kaki. Saya hormat kepadanya. Tak katakan ini kan karena sombong, ini tak, kenapa susah-susah betul kok hidup kayak begini. Tidak boleh diingkari. Ada perbedaan pendapat. Sebaliknya begitu juga. Jangan pernah merendahkan kalau masih diperselisihkan. Jangan mencegahnya, jangan menghakiminya, jangan mengecapnya sebagai ahli neraka karena masih diperselisihkan ulama. Ini yang melembutkan hati kita, insya Allah, kalau kita mau membuka pintu hati dalam masalah perbedaan ini. Dan masih banyak lagi hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang bagaimana bersikap ini. Ya, mudah-mudahan kajian kita kali ini menambah wawasan kita tentang ikhtilaf, yang kalau masalah ikhtilaf ini sikap yang harus kita tampilkan berlapang dada. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.